Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 669. Wanita itu berteriak dingin, dan ketiga tetua itu terdiam. Tetua Agung, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, tanya wanita itu dengan wajah muram. Tetua Agung mengangguk dan menceritakan kejadian itu secara rinci kepada semua orang. Mendengar ini, semua orang mulai mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang terjadi dengan sekte surgawi Yama? Mengapa mereka melindungi Dev? Mereka, seorang pria tua, penuh keraguan, berhenti berbicara begitu melihat wanita itu menatapnya. Tetua, katakan padaku, mengapa Nul melindungi Dev? Dev hanyalah dewa surgawi tingkat 3. Meskipun ia memiliki bakat luar biasa dan dapat bertarung melampaui levelnya, di surga ke-9, Dev sama sekali bukan master tingkat atas. Mengapa Nul bahkan tidak takut pada yang mulia iblis pemakan jiwa, tetapi malah melindungi Dev? Wanita itu bertanya kepada tetua. Tetua itu menggelengkan kepalanya, bawahan ini juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa istana Dao Iblis Jahat juga sedang berurusan dengan Dev, dan di tangan Dev, salah satu rajamu dan salah satu pelindung dharma mereka telah musnah. Hah? Apa? Ketiga tetua berdiri serempak, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Kita harus tahu bahwa rajamu dan pelindung dharma dari istana Dao Iblis Jahat adalah makhluk tak terkalahkan di surga ke-9. Bagaimana mungkin mereka mati di tangan dewa surgawi tingkat 3 seperti Dev? Tiga wakil ketua aliansi tak perlu terkejut. Dev bukan tandinganku, jadi mereka tak mungkin membunuh pelindung dharma dan rajamu dari istana Dao Iblis Jahat, kata tetua itu. Maksudmu, Dev punya pendukung kuat? Tanya wanita itu, matanya sedikit menyipit. Bukankah Nul melindungi Dev? Bukankah dia orang kuat di balik Dev? Tanya seorang tetua. Mungkinkah Nul membunuh yang mulia rajamu dan pelindung dharma dari istana Dao Iblis Jahat? Tanya wanita itu dengan marah. Tetua itu terdiam mendengar ini. Bahkan Nul pun tak memiliki kekuatan sekuat itu untuk membunuh para ahli setingkat yang mulia rajamu dan pelindung dharma dari istana Dao Jahat. Apakah maksud pemimpin aliansi ada seseorang yang lebih kuat di balik Dev? Tanya tetua agung. Benar. Wanita itu mengangguk. Ketika yang mulia pelahap jiwa tiba di sini, ia jelas terluka parah dan menunjukkan permusuhan yang besar terhadap Dev. Namun, kekuatan Dev jauh untuk bisa mengimbangi yang mulia pelahap jiwa, bahkan Nul sekalipun. Itu berarti pasti ada seseorang yang jauh lebih kuat di balik Dev, mungkin seorang master dari surga ke-10, atau bahkan surga yang lebih tinggi. Kalau begitu, alasan Nul tidak takut pada yang mulia pelahap jiwa dan melindungi Dev pasti karena sosok kuat itu, kata seorang tetua. Ya. Wanita itu mengangguk, aku sangat mengenal Nul, meskipun dia selalu berkhotbah tentang moralitas, dia tidak akan melakukan apapun tanpa keuntungan pribadi. Pemimpin aliansi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dengan Nul melindungi Dev, mungkin sulit bagi kita untuk bertindak, kata tetua agung. Wanita itu menatap keluar jendela, merenung sejenak, lalu perlahan berkata, mari kita hentikan sementara serangan kita terhadap Dev. Aku juga akan pergi ke sekte surgawi Yama. Pemimpin aliansi, untuk apa kau pergi ke sekte surgawi Yama? Tanya seorang tetua. Untuk meminta maaf, kata wanita itu perlahan. Pemimpin aliansi, Dev melukai orang-orang kita dan bahkan memotong lengan pemimpin 4 pengawal bayangan, kata tetua agung terburu-buru. Lalu kenapa? Balas wanita itu, jika kita mengampuni Dev, atau bahkan meminta maaf, bukankah kita akan diejek oleh sekte lain? Lagi pula, yang mulia pemakan jiwa akan segera pulih dan keluar dari pengasingan. Bukankah dia akan marah jika tahu kita melakukan ini? Tanya tetua agung. Jika yang mulia pemakan jiwa bisa terluka sekali, dia pasti bisa terluka 2 kali. Kita tidak bisa menaruh semua telur kita dalam satu keranjang. Bagaimana jika Dev benar-benar memiliki pendukung yang kuat, mungkin bahkan melampaui tingkat ke-10 atau ke-12 alam surgawi? Tanya wanita itu. Itu mustahil, kan? Kata seorang tetua, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Melampaui surga ke-12? Bagaimana mungkin? Area di bawah surga ke-12 dianggap surga bawah, surga ke-13 hingga ke-24 dianggap surga tengah, dan apapun di atas surga ke-24 dianggap surga atas. Untuk melampaui surga ke-12, kesulitannya sudah jelas,
bahkan bagi pemimpin aliansi. Sosok kuat di belakang Dev paling tinggi tidak lebih tinggi dari surga ke-12. Tetua lain juga tidak setuju. Bodoh, goblok, wanita itu perlahan bangkit dan berjalan menuju pintu keluar aula, sambil berkata, seorang dewa surgawi tingkat 3 berani memprovokasi istana Dao Iblis jahat, berani memprovokasi yang mulia pemakan jiwa, dan bahkan berani berkeliaran di surga ke-9. Menurutmu seberapa kuatkah orang di belakangnya? Ketiga tetua dan tetua agung terdiam, karena bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak memiliki keberanian melakukan itu semua. Tawaran menjelajah reruntuhan. Sekte Surgawi Yama, Dev mengikuti Nul ke Sekte Surgawi Yama. Victoria dan yang lainnya masih gemetar di aula utama. Mereka semua berdoa agar Dev tidak terluka, kalau tidak, Nul tidak akan membiarkan mereka pergi. Beberapa murid menatap Victoria dengan dingin dan acuh tak acuh. Jika Victoria tidak meninggalkan Dev, semuanya tidak akan seperti ini. Sekarang mereka semua menyalahkan Victoria, mengetahui bahwa Nul adalah penegak hukum yang paling tegas, dan dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Jika sesuatu terjadi pada Dev, mereka semua akan mati. Jangan menatapku seperti itu. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku. Ketika pemimpin sekte kembali, aku akan mengatakan bahwa aku sendiri yang membuat keputusan itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Victoria, yang tidak tahan dengan tatapan sinis para murid, berkata dengan dingin. Bisakah kau bertanggung jawab? Pada saat ini, suara Nul terdengar. Victoria mendongak dan melihat Nul telah kembali, diikuti oleh Dev yang penuh luka, menandakan ia baru saja selamat dari pertempuran sengit. Master Sekte, aku, Victoria tidak tahu harus berkata apa. Untungnya Dev baik-baik saja, kalau tidak, bahkan membunuhmu pun tidak akan menebus kerugian yang diderita Sekte Surgawi Yamaku. Nul mencibir, cepat minta maaf pada Dev. Tuan Chen, maafkan aku, Victoria buru-buru meminta maaf kepada Dev. Saat ini, Victoria juga merasa sedikit menyesal. Seharusnya ia membawa Dev bersamanya saat mereka melarikan diri. Ia hanya tidak menyangka Nul begitu peduli pada Dev. Dev hanya melirik Victoria, tidak berkata apa-apa, tidak memaafkan maupun menolak memaafkan. Dev, aku juga bertanggung jawab atas semua ini. Jika aku sendiri yang menjemputmu, situasi ini tidak akan terjadi. Nul berkata dengan nada meminta maaf. Master Sektian, Anda terlalu baik. Hanya saja musuh saya terlalu kuat, itulah sebabnya murid-murid Anda takut. Dev tersenyum tipis, mereka semua ada di sini. Anda bebas memperlakukan mereka sesuka hati, kata Nul. Mendengar kata-kata Nul, Victoria dan murid-murid lainnya gemetar. Tuan Chen, kami sungguh minta maaf. Kami hanya mengikuti perintah kakak perempuan kami. Kami tidak bermaksud untuk tidak mau membantu Anda. Semua murid memohon kepada Dev, pada dasarnya mengkhianati Victoria. Wajah Victoria sangat pucat, matanya dipenuhi permohonan saat ia menatap Dev. Tuan Chen, ini semua ulah saya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain, dan tentu saja bukan niat pemimpin sekte. Jika Anda ingin menghukum seseorang, hukumlah saya. Betapapun Tuan Chen menghukumku, aku tidak akan mengeluh. Sekalipun Tuan Chen membutuhkan tubuhku, aku akan melakukannya dengan sukarela. Victoria tidak ingin mati, itulah sebabnya ia ingin menggunakan tubuhnya untuk menyelamatkan hidupnya. Ia berharap Dev adalah pria cabul yang menginginkan tubuhnya, sehingga ia tidak perlu mati. Dev melirik Victoria. Meskipun ia senang bermain-main dengan wanita, ia tidak mau bermain-main dengan sembarang wanita. Dev memang sangat marah ketika Victoria pergi bersama anak buahnya. Namun, karena Victoria telah menunjukkan kesalahannya sendiri dan bertanggung jawab dengan cukup tegas, Dev tidak ingin melakukan apapun padanya. Jika Victoria berani mengelak dari tanggung jawab, Dev tidak akan membiarkannya hidup. Baiklah, jangan takut, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kau telah membuat pilihan yang tepat dalam menghadapi bahaya. Lagi pula, aku bukan saudaramu. Kau tak perlu mempertaruhkan nyawamu untukku. Dev berkata dengan tenang,
Nul tersenyum puas mendengar kata-kata Dev, karena Dev telah mengampunimu, bangunlah dan bawa dia untuk memulihkan diri. Victoria dan yang lainnya bangkit, dan para murid membawa Dev untuk memulihkan diri. Tentu saja, semua sumber daya harus disediakan oleh sekte surgawi Yama. Setelah Dev pergi, Nul menatap Victoria yang tertunduk dan tersenyum dingin. Apa menurutmu aku bertindak terlalu jauh? Mempertaruhkan nasib seluruh sekte surgawi Yama demi sebuah janji? Victoria melirik Nul, lalu menggelengkan kepalanya. Murid ini tidak akan berani. Itulah yang kau pikirkan? Jangan pikir aku tidak tahu. Kau sudah mengikutiku begitu lama, apa kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Kata Nul. Victoria terdiam. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa Nul melakukan ini. Kemampuan apa yang dimiliki Dev yang membuat sekte surgawi Yama mempertaruhkan nyawa mereka untuknya? Hanya demi sebuah gulungan emas? Demi janji yang dibuat bertahun-tahun lalu? Victoria skeptis. Sudahkah kau menyelidiki Dev? Tanya Nul. Victoria menggelengkan kepalanya. Belum. Lalu, tahukah kau mengapa Dev, yang hanyalah seorang dewa surgawi tingkat 3, bisa datang ke surga ke-9? Tahukah kau mengapa dia menyinggung istana Dao Iblis jahat namun masih hidup? Tahukah kau bagaimana seorang biksu dewa surgawi tingkat 3 bisa membuat iblis pemakan jiwa menaruh dendam padanya? Rangkaian pertanyaan Nul mengejutkan Victoria. Ia benar-benar tidak tahu. Ia hanya tahu bahwa Dev sendiri telah mengatakan bahwa ia menaruh dendam pada orang-orang ini, tetapi Victoria benar-benar tidak tahu detailnya. Biar ku beritahu, Dev ini hanya berada di peringkat ketiga alam dewa surgawi, namun ia mampu mengalahkan para kultivator di puncak peringkat ke-9 alam dewa surgawi, dan bahkan mampu mengimbangi 4 kultivator di puncak peringkat ke-9 alam dewa surgawi. Begini saja, Dev ini tidak hanya menyinggung istana Dao Iblis jahat, tetapi ia bahkan membunuh seorang tetua istana Dao Iblis jahat, seorang pelindung Dharma, dan seorang yang mulia surgawi Raja Mu. Lalu, ketika iblis pemakan jiwa kembali ke surga ke-9, ia terluka parah, dan itu dilakukan oleh Dev. Apakah kau benar-benar berpikir Dev hanyalah seorang kultivator biasa? Bagaimana mungkin seorang kultivator biasa mendapatkan gulungan emas dari Raja Iblis Awan Merah? Kata Nul. Victoria tercengang, ekspresinya sangat terkejut. Master Sekte, maksudmu Dev memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya? Ya iyalah, kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa selamat dari kejaran istana Dao Iblis jahat sampai sekarang? Bahkan menyebabkan mereka kehilangan master tingkat tinggi seperti pelindung Dharma dan Raja Mu? Begini saja, Dev ini tidak hanya menyinggung istana Dao Iblis jahat, tetapi ia bahkan membunuh seorang tetua istana Dao Iblis jahat, seorang pelindung Dharma, dan seorang yang mulia surgawi Raja Mu. Nul berkata sambil tersenyum tipis. Dia menyelamatkan Dev, bahkan mempertaruhkan nasib seluruh sekte surgawi Yama, justru karena hal itu, bukan demi gulungan emas atau janji. Master Sekte, lalu seberapa kuatkah kekuatan di belakang Dev? Apakah itu lebih kuat dari istana Dao Iblis jahat? Victoria bertanya dengan tak percaya. Aku tidak tahu seberapa kuatnya, tapi aku yakin itu lebih kuat dari istana Dao Iblis jahat. Pengaruh sekte surgawi Yama kita di surga ke-9 semakin menurun. Jika kita ingin mendapatkan kembali kekuatan kita harus menemukan pendukung yang kuat. Pemimpin sekte lama telah lama menghilang. Jika kita tidak dapat menemukan pendukung yang kuat, sekte surgawi Yama kita hanya akan semakin terpinggirkan, dan pada akhirnya akan ditelan oleh sekte lain. Nul menatap tajam keluar jendela. Sekte surgawi Yama dulunya begitu kuat di surga ke-9, tetapi sekarang telah jatuh ke keadaan ini. Aku mengerti. Victoria mengangguk. Ia kini menyadari betapa bodohnya ia, hampir menghancurkan masa depan seluruh sekte. Sekarang setelah kau mengerti, kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, kata Nul. Aku tahu, kata Victoria, berbalik dan pergi. Ia langsung pergi ke kamar Dev di mana Dev sedang memulihkan diri. Dev saat ini sedang menggunakan sumber daya yang disediakan oleh sekte surgawi Yama untuk perlahan-lahan pulih. Dev agak terkejut melihat Victoria tiba-tiba masuk. Nona Guan, ada yang bisa saya bantu? Tanya Dev. Victoria mengeluarkan tas penyimpanannya dan memberikannya kepada Dev. Tuan Chen, ini adalah sumber daya yang telah saya kumpulkan. Anda dapat mengambilnya dan menggunakannya.
Tidak perlu, pemimpin sekte Anda telah mengirim seseorang untuk mengirimkan sumber daya tersebut. Dev melambaikan tangannya. Tuan Chen, ini adalah tanda permintaan maaf saya. Mohon terimalah, kata Victoria. Baiklah, Dev menyimpan tas penyimpanan Victoria. Sebenarnya, sumber daya Victoria hanyalah setetes air di lautan bagi Dev. Melihat Dev menyimpan tas penyimpanannya, Victoria tidak pergi, tetapi segera melepas pakaiannya satu demi satu hingga telanjang bulat, nampak tubuh seksinya yang seputih salju, sesuatu yang sangat indah dan mengundang hasrat kejantanan. Nona Guan, apa yang Anda lakukan? Dev menatap Victoria dengan mata terbelalak, bertanya. Tuan Chen, saya tahu Anda terluka parah. Jika seseorang berkultivasi bersama Anda, itu dapat membantu Anda pulih lebih cepat. Setelah mengatakan itu, Victoria duduk di sebelah Dev dan memeluk Dev. Tuan Chen, sejujurnya aku belum pernah berhubungan seksual dengan lelaki. Okelah kalau begitu. Cepat, Dev mendesah pelan. Untuk pulih lebih cepat, ia hanya bisa melakukan apa yang ia sukai. Dev menerkam Victoria dengan ganas, mengeluarkan tongkat ular penindas iblisnya menghujam gua surgawi Victoria yang sempit berkali-kali yang membuat Victoria menjerit kesakitan tapi nikmat sekali. Sementara itu, di aula utama sekte surgawi Yama. Nul ingin beristirahat sejenak, tetapi seorang murid dengan cepat masuk. Master sekte, pemimpin aliansi iblis duniawi telah tiba, murid itu melaporkan. Hah, mengapa dia ada di sini? Nul mengerutkan kening, ia tak percaya aliansi iblis duniawi berani membuat masalah di rumahnya. Sekalipun mereka punya 100 nyawa, mereka tak akan berani. Berapa banyak yang datang? Tanya Nul. Hanya pemimpin aliansi iblis duniawi yang datang sendiri. Jawab murid itu. Mendengar hanya ada satu orang, Nul semakin bingung, tetapi tetap melambaikan tangannya. Biarkan dia masuk. Murid itu mundur dan segera menuntun pemimpin aliansi iblis duniawi masuk. Pemimpin aliansi Liu, mengapa kau datang ke sekte surgawi Yamaku hari ini? Bukan untuk meminta penjelasan tentang tetua agungmu, kan? Nul bertanya dengan dingin kepada pemimpin aliansi iblis duniawi. Pemimpin sekte yang salah paham. Tetua agung kami tidak sopan padamu. Kau hanya menghancurkan tubuh fisiknya. Itu sudah menunjukkan belas kasihan. Bagaimana mungkin aku meminta penjelasan? Pemimpin aliansi Liu tersenyum tipis. Nul terkejut, tetapi melihat bahwa pemimpin aliansi Liu tidak bercanda, sikap Nul melunak. Pemimpin aliansi Liu, silakan duduk, kata Nul. Terima kasih. Pemimpin aliansi Liu duduk perlahan, menunjukkan sikap seorang wanita berkelas yang anggun. Pemimpin aliansi Liu, apa yang membawamu ke sekte surgawi Yama saya hari ini? Tanya Nul. Pemimpin sektian, saya ingin bertemu Tuan Muda Chen hari ini, dan juga ingin meminta maaf kepadanya, kata pemimpin aliansi Liu. Apa? Minta maaf? Nul bingung. Aliansi iblis duniawi mengirim para ahli elit untuk menangkap Dev, jadi mengapa tiba-tiba meminta maaf? Tetua Agung Aliansi Iblis Duniawi kami diam-diam membawa beberapa master tanpa izin dan telah menyinggung Tuan Muda Chen. Saya sangat malu setelah mengetahui hal ini, jadi saya datang khusus untuk meminta maaf, kata pemimpin aliansi Liu sambil tersenyum. Kini, Nul semakin bingung, menatap pemimpin aliansi Liu dengan bingung. Bukankah kau diperintahkan oleh iblis pelahap jiwa untuk menangkap Dev? Kurasa ada banyak kesalahpahaman di sini. Apakah Tuan Muda Chen ada di kediamanmu? Aku ingin mengklarifikasi semuanya secara langsung. Pemimpin aliansi Liu ingin bertemu Dev. Baiklah, aku akan meminta seseorang memanggil Dev, tapi dia terluka parah, kata Nul. Mendengar ini, pemimpin aliansi Liu segera berkata, kalau begitu jangan biarkan Tuan Muda Chen datang. Aku akan menemuinya sendiri. Kuharap pemimpin sekte yang bisa memimpin jalan. Nul mengangguk, lalu menuntun pemimpin aliansi Liu menuju kamar Dev. Namun, tepat ketika mereka sampai di depan pintu, mereka mendengar suara terengah-engah pelan dari dalam. Suaranya intens dan berirama, napasnya berat dan sesak. Mendengar ini, pemimpin aliansi Liu tak kuasa menahan tawa, aku tak menyangka Tuan Muda Chen punya hobi seperti itu.
Nul segera menjelaskan, saya melihat luka Dev terlalu parah, jadi aku meminta seorang murid perempuan untuk berkultivasi bersamanya. Itu akan membantunya pulih lebih cepat. Pemimpin aliansi Liu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia menunggu dengan tenang di luar pintu, tak ingin terburu-buru masuk dan mengganggu Dev yang sedang asyik bermain. Beberapa jam kemudian, pintu Dev terbuka. Victoria, wajahnya memerah, terhuyung keluar. Ketika ia melihat Nul dan pemimpin aliansi Liu berdiri di pintu, ia benar-benar tercengang. Master Sekte, wajah Victoria memerah, bingung harus berkata apa. Pergi dan istirahatlah, Nul melambaikan tangannya. Victoria tidak berkata apa-apa, menahan rasa sakit di pangkal pahanya sambil bergegas pergi. Ketika Nul mengantar pemimpin aliansi Liu ke ruangan, Dev baru saja selesai berpakaian. Melihat Nul membawa wanita lain, yang ini berpakaian putih, dengan rambut panjang tergerai, tampak sangat bermartabat dan elegan. Penampilannya setingkat lebih cantik daripada Victoria. Master Sektian, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi menemukan wanita lain untuk berkultivasi sungguh di luar kemampuan saya. Bersambung ke episode 670. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.